Halo, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Berjumpa kembali pada malam hari ini ya di acara YouTube Live Multicare ya. Saya dengan Andreas dari Multicare. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya dan semangatnya selalu untuk Bapak Ibu semua dan teman-teman bisa hadir di acara live YouTube Multicare hari ini. Oke, Bapak Ibu, seperti yang sudah kita informasikan sebelumnya, tema malam hari ini adalah tema yang sangat menarik ya. Bagaimana menaklukkan prospek dalam hitungan 2 menit dan prospek mau mendengarkannya. Nah, Bapak Ibu, biarpun malam hari kita harus tetap semangat ya, semangat pagi terus. Kita ikutin acara ini sampai selesai karena tips dan informasi yang ada di dalam materi ini sangat bagus ya. Nah, tentunya di akhir acara nanti kita akan memberikan ya, Multicare akan memberikan promo yang bagus untuk Bapak Ibu bisa manfaatkan. Jadi tetap fokus, relax, dan ikutin acara ini sampai selesai ya. Tentunya Bapak Ibu, acara ini dibawakan oleh narasumber yang luar biasa ya, yang selalu semangat, seorang pakar training bisnis dan sudah berpengalaman luar biasa di seluruh Indonesia membawakan materi-materi training ya. Tidak asing lagi buat kita ya, di sini sudah hadir beliau narasumber kita yang akan membawakan tema ini, dan tidak salah lagi, tidak asing lagi, beliau adalah Division Head Multicare, Bapak Hendra ya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut dengan meriah Bapak Hendra. Kita berikan tepuk tangan. Baik, Bapak Ibu sekalian, mitra usaha Multicare yang sangat-sangat saya cintai, yang sangat-sangat saya hargai, jumpa lagi dengan saya, Hendra saja, di mana hari ini, malam hari ini, saya akan berbagi bagaimana caranya menaklukkan prospek dalam waktu 2 menit kurang, sehingga prospek tersebut mau mendengarkan dan duduk mendengarkan penjelasan yang produk yang Anda sampaikan. Oke, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada malam hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Dan kita juga bersyukur kepada Tuhan, kita masih bisa ada hari ini, masih bisa live di YouTube ini, itu semua karena kasih kemurahan Tuhan Yang Maha Esa terhadap kita semuanya. Baik Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan materi yang saya sampaikan, bagaimana menaklukkan prospek dalam waktu 2 menit. Pertama, ini penting ya, dalam waktu 2 menit pertama, dan prospek tertarik mendengarkan ya. Tujuan daripada training malam hari ini adalah agar prospek tidak menghindar dari kita. Itu yang paling penting ya. Bagaimana agar prospek tidak menghindar dari kita. Karena seringkali kita jumpai di lapangan, ada yang WhatsApp saya, ada yang bertanya kepada saya, Pak Hendra, susah ya kalau mau prospek ya, begitu saya mau nemuin seseorang, boro-boro saya berbicara. Baru saya ngomong, apa kabar, dia sudah hilang, udah kabur. Nah, takut. Nah, itu dia. Hari ini, malam hari ini, saya akan bedah. Ya, saya akan bedah bagaimana caranya prospek tersebut mau ya duduk manis mendengarkan penjelasan produk kita. Itu yang paling penting ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelumnya waktu siang hari saya pernah live di Zoom ya. Saya pernah memberikan materi training ini waktu itu dengan Ibu Eno sebagai salah satu contoh yang saya coba wawancara beliau, yang saya coba prospek beliau, dan terbukti dan berhasil Ibu Eno membeli produk. Nah, itu dia. Nah, saya sudah mempraktekannya. Justru karena saya sudah mempraktekannya, karena saya sudah berhasil beberapa kali, saya mau share kepada Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu, nah itu dia ya. Maka dari itu, hal yang terpenting di sini adalah kesiapan Bapak Ibu sekalian dalam melakukan prospek. Bapak Ibu sekalian, produk yang mau kita pasarkan, ini dulu ya, kita mesti garis bawain. Produk yang mau kita pasarkan ini adalah bukan produk yang sudah dikenal oleh masyarakat. Ya, contoh, hari ini kita mau memprospek salah satu prospek untuk menawarkan produk ambrosia. Ingat, kita misinya adalah produk ambrosia laku terjual. Itu misi kita ya. Nah, oleh karena itu, jangan kita terlalu kelihatan menawarkan produk ambrosianya. Kalau bisa produk ambrosia itu jangan terlalu kelihatan. Ingat Bapak Ibu sekalian, produk yang mau kita tawarkan ini perlu edukasi. Perlu apa Bapak Ibu?
edukasi. Berbeda dengan Paramex. Nah, ini dia ya. Berbeda dengan Paramex. Kenapa saya bilang berbeda dengan Paramex? Paramex tidak perlu edukasi. Masyarakat Indonesia sudah tahu bahwa Paramex itu adalah obat sakit kepala. Ya, kandungannya paracetamol dan lain sebagainya. Karena apa? Karena Paramex diiklankan di televisi. Sehingga seluruh masyarakat Indonesia yang punya televisi pasti tahu obat Paramex itu adalah obat sakit kepala. Itu dia ya. Obat Insa itu adalah obat flu. Nah, itu dia. Mereka sudah tahu semuanya. Tetapi kalau ditanya, tahu nggak ambrosia itu apa? Banyak yang tidak tahu ambrosia itu apa. Kenapa? Karena ambrosia tersebut tidak diiklankan ya, sehingga masyarakat luas Indonesia tidak mengetahui ambrosia. Karena apa? Karena ambrosia eksklusif dipasarkan lewat sistem multi level marketing ya, sistem networking ya, sehingga produk tersebut perlu yang namanya edukasi, perlu yang namanya penjelasan. Nah, yang terpenting dalam hal ini adalah bagaimana prospek tersebut mau duduk manis mendengarkan penjelasan kita. Karena apa? Karena kalau Anda ketemu, ini ambrosia minum ya. Orang tidak tahu ambrosia itu apa. Dan orang tuh, enggak, saya nggak ngerti. Ini sakit kepala, ini Paramex. Orang tahu, oh ya, Paramex obat sakit kepala. Orang sudah mengerti, orang sudah tahu ya. Nah, tapi ambrosia, orang tidak tahu. Itu food supplement atau obat atau apa fungsinya apa, mereka tidak tahu. Oleh karena itu, nah di sini ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau saya ambil satu contoh ambrosia ya. Ambrosia ini kalau Anda ingin prospek, ingat, ini produk sudah ada di dalam saku Anda ya, tetapi tidak ditunjukkan di awal. Karena apa? Karena masyarakat Indonesia rata-rata alergi. Kalau ketemu, lu beli dong, ini bagus. Mas nih, kita sudah dicap seperti sales obat, tapi kita bukan sales obat ya. Nah, tetapi di sini bagaimana caranya produk yang bagus ini dijelaskan dengan baik dan benar sehingga prospek mau mendengarkan dan membeli produk kita. Ujung-ujungnya closing ya. Ujung-ujungnya prospek membeli produk kita. Oke, saya jelaskan Bapak Ibu sekalian ya. Dalam waktu singkat ini, tentunya malam hari ini saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah lebih rileks ya. Seharian sudah mungkin dari pagi, siang, sore sudah beraktivitas ya. Nah, malam hari ini menunggu jam-jam bobok ya. Nah, ini adalah training sebelum bobok ya. Tujuannya apa? Nanti begitu bobok, mimpiin training ini, besoknya praktekkan Bapak Ibu sekalian ya. Oke, santai saja, tidak perlu tegang. Ya, saya punya tips di sini adalah 3S ya. Waktu di Zoom sebelumnya saya sudah jelasin. 3S itu apa? Senyum, santai, serius ya. Saya ulangi ya, 3S. Senyum, santai, serius. Jadi kalau begitu ketemu dengan prospek ya, paling gampang itu prospek adalah teman sendiri ya. Jangan ke orang umum dulu. Walaupun sebenarnya sama-sama ya, orang umum juga mudah, teman sendiri mudah. Tetapi lebih mudah lagi kalau teman sendiri, saudara sendiri ya. Tetapi kadang-kadang prospek dengan saudara sendiri itu tidak terlalu mudah juga. Karena kadang saudara sama saudara juga nggak gitu percaya. Kadang-kadang saudara lebih percaya apa kata orang lagi daripada apa kata saudara ya. Itu dia. Nah, kadang-kadang terbalik ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke, tetapi itu tidak jadi masalah. Semuanya adalah prospek kita. Semuanya bisa diprospek, tergantung kita bagaimana cara memprospeknya. Dengan waktu kurang dari 2 menit, prospek tersebut duduk manis mau mendengarkan penjelasan kita. Itu ya. Nah, kalau prospek tersebut tidak mau mendengarkan penjelasan kita, dah forget it ya. Otomatis apa yang terjadi? Catat saja namanya next time. Ya, catat saja namanya next time. Karena apa? Karena kalau kita tidak menjelaskan produk ambrosia tersebut, yakinlah konsumen tersebut prospek itu tidak akan membeli. Karena ingat, produk ambrosia perlu edukasi, perlu penjelasan. Beda dengan Paramex ya. Tidak perlu penjelasan karena orang sudah tahu itu adalah obat sakit kepala. Oke, Bapak Ibu sekalian. Begitu ketemu dengan calon prospek ya, seperti Anda lihat ya tayangan di Zoom sebelumnya. Begitu ketemu dengan teman Anda, mungkin yang pertama adalah tegur namanya. Ingat ya, manusia itu paling senang kalau namanya dipanggil ya. Jangan panggil, hey, bro, jangan. Bang, jangan begitu ya. Panggil namanya kalau Anda kenal ya. Karena ingat, manusia itu paling senang kalau namanya dipanggil. Oh, halo Pak Martin. Halo Ibu Nilasari. Halo Ibu Lili Chen. Halo Ibu Fatimah. Halo Pak Arifin. Paling senang namanya dipanggil ya. Halo Pak Dani. Halo Pak Kungkung. Apa kabar malam hari ini? Wah, santai ya kelihatannya ya. Wah, lagi di mana ini? Kayaknya lagi di apartemen ini ya. Wah, lagi menikmati malam ya. Luar biasa Pak Dani ya. Oke. Nama adalah
paling enak didengar kalau dipanggil. Itu dia ya, panggil namanya. Halo, saya contoh ya, saya panggil satu orang. Halo Ibu Lili, apa kabar Ibu? Oh baik Pak Hendra, lama kita nggak ketemu ya. Iya nih, kurang lebih hampir berapa lama ya? Nah, memulai pembicaraan dengan senyum dulu. Jangan ketemu orang cembetut, cemberut, boro-boro mau ditegur, yang ada kabur ya. Nah, senyum, santai saja. Maka yang paling enak itu prospek orang teman-teman terdekat dulu ya. Jangan orang lain dulu, teman-teman terdekat dulu ya. Saya yakin Anda punya banyak teman. Buktinya, ambil handphone Anda, buka phonebooknya, pasti lebih dari 1000 daftar nama di sana ya. Ada prospek itu adalah database Anda, data bank Anda. Itu adalah uang. Ingat materi saya sebelumnya, lihat orang, lihat uang. Ingat itu ya, lihat orang, lihat uang. Ya, ingat itu adalah elevate your recruit ya. Nanti kita ada pelatihan elevate your sales, elevate your recruit. Nah, itu kita terus ya membuat pelatihan ini di malam hari. Supaya apa? Sebelum Anda bobo, Anda lihat training ini supaya Anda mimpiin, besok praktikin. Luar biasa ya. Oke, balik lagi. Begitu kita ketemu Bu Lili dengan senyum, tak panggil namanya. Halo Bu Lili, apa kabar? Oh iya, gimana Bu Lili? Anaknya udah gede ya. Sekarang lagi sibuk apa Bu Lili? Ingat, waktu kita paling lama 2 menit ya. Bagaimana 2 menit membuat Bu Lili bisa nyaman dengan kita, bisa enjoy dengan kita, bisa duduk manis dengan kita, mendengarkan penjelasan produk kita ya. Tetapi jangan tunjuk, "Hei Bu Lili, aku mau nawarin ini loh Bu Lili." Ah, jangan seperti itu. Yang ada Bu Lili kabur. Wah, ini sales obat lagi. Nah, ya. Karena apa? Karena manusia itu paling gak suka ya ditodong-todong ya. Manusia itu paling gak suka kalau dipaksa-paksa ya. Ingat itu dia ya. Justru manusia kalau ditodong-todong, dipaksa-paksa yang ada kabur ya. Itu dia. Kita harus tahu prinsip human relation ya. Kita harus tahu bagaimana menciptakan hubungan antar manusia itu menjadi fun. Ingat, menjadi fun ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, balik lagi. Begitu sudah tahu, tanya kabarnya, dia jawab baik, bagaimana? Sudah rileks, sudah senyum, kemudian kita boleh tanya, Bu Lili tahu nggak ada informasi terbaru loh sekarang ini loh. Apa itu informasi? Ternyata Bu Lili, tubuh manusia mampu menyembuhkan dirinya sendiri loh. Oh ya? Masa? Ingat, kalau Bu Lili sudah ngomong oh iya masa, berarti dia sudah merespon apa yang kita sampaikan. Ya, nah apa yang kita sampaikan kalau direspon seperti itu satu adalah sinyal buying one. Nah, menurut saya itu adalah sinyal buying one ya. Jadi orang itu sudah punya sinyal ingin tahu dulu ya, ingin tahu. Nah, selanjutnya terserah Anda. Nah, terserah Anda ini yang harus Anda kemas dengan baik ya. Jangan begitu sudah ada sinyal buying one, tetapi selanjutnya Anda tidak tahu bagaimana trik-trik dan tipsnya. Ini saya jelasin tip-tip dan triknya ya. Oke, Bu Lili, tahu nggak bahwa tubuh manusia itu bisa menyembuhkan dirinya sendiri? Wow, masa? Kok bisa? Nah, Bu Lili punya waktu nggak? Aku jelasin sebentar ya. Karena apa? Teman-temanku ternyata terbukti loh ya. Dimana ternyata tubuh kita adalah dokter yang sangat ajaib loh Bu Lili. Oh begitu ya? Kok bisa? Nah, karena apa? Karena di dalam tubuh kita itu ada yang namanya stem cell. Stem cell. Bu Lili sudah tahu belum stem cell itu apa? Nggak tahu. Bu Lili punya waktu nggak? Sebentar ya saya jelasin ya. Oke, boleh. Saya mau tahu. Ingat, begitu konsumen menyiapkan waktunya buat kita, mendengarkan penjelasan dengan kita, ini adalah buying signal kedua. Wah, ini adalah, ingat, semakin mengerucut, ibarat piramid itu semakin mengerucut dia. Nah, sudah berada di tengah-tengah. Tinggal nanti endingnya closing. Itu dia Bapak Ibu sekalian ya. Ini tidak gampang. Tetapi inilah tips dan triknya. Ingat, produk kita perlu edukasi. Nah, begitu Bu Lili menyiapkan waktu untuk menjelaskan, mendengarkan penjelasan produk kita, jangan sia-siakan kesempatan berharga ini. Ya, minimal Anda sudah melakukan separuh perjalanan untuk closing ya. Oke, kemudian Anda jelaskan, gini loh. Ternyata tubuh kita itu ada yang namanya stem cell. Stem cell itu adalah sel induk, sel punca, stem cell, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, stem cell itu ternyata waktu kita belum lahir itu ada di dalam plasenta ya. Nah, Bu Lili, plasentanya kemana Bu Lili? Ari-ari kalau misalnya kan kita lahir itu kan ada ari-arinya itu plasentanya. Plasentanya kemana Bu Lili? Waduh Pak, plasenta saya udah saya buang, saya kubur ya. Sudah saya hanyutkan. Nah, ya justru di dalam plasenta tersebut kaya akan stem cell. Oh, emang stem cell itu apa? Sel induk. Jadi gini loh Bu Lili, kalau nanti kita sudah tua, tiba-tiba jantung kita bocor, ginjal kita rusak, pankreas kita rusak, paru-paru kita rusak,
tinggal ambil stem cell tersebut, suntikkan ke dalam jantung, akan tumbuh sel jantung yang baru, akan tumbuh, suntik ke ginjal, akan tumbuh sel ginjal yang baru. Kalau ditempatkan di sel hati, akan tumbuh sel hati yang baru. Kalau ditempatkan di pankreas, stem cell tersebut akan tumbuh sel pankreas yang baru. Oleh karena itu, tubuh menyembuhkan dirinya sendiri. Seperti cicak, tahu nggak cicak? Cicak ekornya putus, tumbuh lagi ibu. Nah, seperti anak kecil, bayi, giginya copot, tumbuh lagi ibu. Nah, coba Bu Lili, sekarang giginya copot, tumbuh lagi nggak? Enggak. Nah, seperti itu. Seperti itulah stem cell, di mana tubuh bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi organ-organ tubuh yang dirusak oleh virus, organ-organ tubuh yang dirusak oleh bakteri, nggak usah khawatir. Suntikan stem cell, tempatkan stem cell ke dalam organ tersebut, maka akan tumbuh sel-sel organ yang baru. Itu dia Bu Lili. Wah, ya gimana ya? Saya udah buang loh Pak Hendra. Nah, nenek moyang kita zaman dahulu kan sebenarnya sudah tahu loh. Ya, ingat sekarang coba Bu Lili, saya mau tanya nih. Punya anak kan? Ya, anaknya begitu pupuk pusar disimpan nggak tali pusarnya? Saya simpan Pak Hendra. Itu. Kenapa disimpan? Nah, ternyata nenek moyang kita zaman dahulu punya maksud loh menyimpan-nyimpan itu. Kenapa? Karena nenek moyang kita sudah tahu, nenek-nenek kita sudah tahu, ya, di mana waktu zaman dulu anak kita demam tinggi, ambil itu tali pusar, rendam di air hangat, kasih minum ke anak kita. Maka dalam waktu yang kurang dari 10 menit, 15 menit, maka panasnya akan turun. Wow. Itu dia. Iya ya, benar-benar itu Pak Hendra. Dulu ya benar-benar. Nenek saya seperti itu, masih disimpan. Nah, nenek kita masih simpan itu. Karena waktu itu tidak ada teknologinya. Sekarang sudah ada teknologinya yang namanya Bank of Stem Cell, di mana stem cell kita bisa disimpan. Ya, saya nggak tahu di Indonesia bisa atau tidak. Setahu saya ada di satu negara, di negara Singapura, itu disimpan. Ya, nah kalau tidak ada itu, bagaimana solusinya? Ada solusinya kedua, yaitu yang namanya suntik stem cell. Mahal loh Bu Lili suntik stem cell. Sekali suntik itu bisa 100 sampai dengan 500 juta rupiah. Wow. Ya, itu dia. Mahal sekali ya. Kenapa? Karena stem cell tersebut di usia 30 tahun, dia akan selesai bekerja di dalam tubuh kita. Sehingga dia akan tidur di sumsum tulang belakang kita. Nah, begitu dia di sumsum tulang belakang dia tidur di usia 30 tahun, maka proses penuaan dimulai di atas usia 30 tahun. Bu Lili, sadar nggak? Waktu kita di bawah usia 30 tahun, jarang sekali kena sakit. Betul nggak ya? Jarang sekali kena kanker, jarang sekali kena diabetes, jarang sekali kena sakit-sakit yang maksudnya gagal jantung dan lain sebagainya, gagal ginjal dan lain sebagainya. Betul tidak? Ya, kenapa? Karena di bawah usia 30 tahun, stem cell masih aktif. Sehingga kalau begitu ada organ yang dirusak oleh virus dan bakteri, stem cell tersebut datang ke sana, dia akan perbaiki organ tersebut, ya, dengan meregenerasi, merejuvenasi sel-sel yang baru, ya, sehingga organ tersebut akan tumbuh sel-sel yang baru, tidak sampai rusak. Nah, begitu di usia di atas 30 tahun, stem cell tersebut tidur di sumsum tulang belakang. Begitu dia tidur di sumsum tulang belakang, otomatis begitu ada tubuh, organ-organ tubuh yang dirusak oleh virus dan bakteri dan lain sebagainya, ataupun pola makan kita tidak baik, apa yang terjadi? Nah, organ tersebut rusak. Makanya organ tersebut rusak, satu-satunya jalan untuk memulihkan organ tersebut adalah stem cell. Ya, jadi kalau misalnya Anda cangkok pun organ baru, Anda cangkok dan sebagainya, bisa. Tetapi begitu Anda cangkok, percayalah, belum tentu tubuh menerima organ baru tersebut. Biasanya tubuh akan melakukan perlawanan terhadap organ tersebut. Sehingga kalau orang yang cangkok jantung atau cangkok ginjal, biasanya sistem imunnya diturunkan. Ya, supaya apa? Supaya tubuh merespon dulu organ yang baru tersebut, tidak melakukan perlawanan terhadap organ baru tersebut. Nah, yang terbaik adalah cangkok mahal, yes. Nah, yang terbaik adalah suntik stem cell. Jadi organ yang rusak disuntik stem cell sehingga tumbuh sel-sel yang baru. Wah, sekali suntik lumayan. Harganya 100 sampai dengan 500 juta rupiah. Kalau satu organ tersebut butuh 30.000 sel, sekali suntik cuma 15.000 sel, berarti 2 kali suntik. Berarti biayanya sudah 200 juta rupiah. Mahal. Di Singapura sudah bisa suntik ya. Saya nggak tahu di Indonesia. Kabar terbaru di Indonesia juga sudah bisa suntik stem cell. Tapi biayanya luar biasa ya. Oke. Wah, Bu Lili pasti mendengarkan ini, waduh, ternyata tubuh kita, iya, tidak perlu. Jadi kalau organ kita rusak, Ibu Lili minum antibiotik dan sebagainya, itu tidak akan menyembuhkan. Ya kan? Malah memperburuk keadaannya, gitu loh ya. Antibiotik itu membunuh bakteri, tetapi tidak memulihkan organ yang dirusak oleh bakteri. Itu dia, Ibu Lili ya. Oke, Bu Lili pasti akan berpikir, kalau begitu Pak Hendra, ada nggak solusinya? Begitu dia bertanya, aduh, saya kalau suntik stem cell mahal loh, 100-200 juta.
Terus stem cell saya juga sudah saya kubur, ya jadi gimana solusinya Pak Hendra? Ada solusinya ya, nggak usah khawatir. Semua ada solusinya, semua pasti ada jalannya. Oleh karena itu di usia-usia kita seperti ini Bu Lili, kita perlu ya, apa sih yang kita cari? Ingat, orang di rumah sakit tidak memikirkan harta loh ya. Orang di rumah sakit itu cuma satu yang dipikirkan, yaitu sembuh ya. Nah kita di usia kita, yang kita pikir, coba Bu Lili saya mau tanya, Bu Lili kalau disuruh pilih kaya atau pilih sehat? Nah, ya coba jawab ya. Pasti Bu Lili akan menjawab 99% akan pilih sehat, ya kan? Karena apa? Uang masih bisa dicari, tapi kalau nyawa sudah tidak bisa dicari. Oleh karena itu, nah begitu Bu Lili tanya, ada nggak solusinya? Ada Bu Lili ya. Nah jadi kita ada seorang dokter yang luar biasa ya, Dr. Davison yang waktu itu dokter ahli onkolog ya, dia ahli kanker. Dia punya jutaan pasien, ribuan pasien kanker, tetapi ya sayang ribuannya rata-rata meninggal dunia. Akhirnya Dr. Davison keliling-keliling dunia, dia mampir ke salah satu negara Filipina, dia belajar di situ. Di situ ada makanan khas yang namanya balut ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah kemudian dari situ dia ketemu ide, kemudian dia ambil balut tersebut, dia pelajarin. Akhirnya timbul kesimpulan, dia menciptakan satu formula ya, ayam ya, jadi telur ayam yang diekstrak, yang diambil di hari ke-9 ya. Nah jadi kemudian dikasih makanlah ke seluruh pasien kankernya. Keajaiban terjadi, 95% pasien kankernya sembuh. Heboh di negara, waktu itu ada di negara Kanada. Apa yang terjadi, seluruh perusahaan farmasi berlomba-lomba. Nah apa yang terjadi, singkat cerita, Dr. Davison terlanjur dipanggil Yang Maha Kuasa, sehingga 50 tahun terkubur ya penemuannya ini. Kemudian dilanjutkan Dr. Escalon. Nah, Dr. Escalon akhirnya melakukan penelitian ulang. Apa yang dilakukan penelitian oleh Dr. Davison, akhirnya dicapailah ke satu kesimpulan, dipatenkan yang namanya YTE, Young Tissue Extract, yaitu telur ayam yang diekstrak yang diambil di hari ke-9. Wow! Oh, ternyata fungsinya adalah dia mengandung 22 jenis asam amino. Asam amino itu adalah makanan sel, Bu Lili. Nah, dia juga mengaktifkan ya. Jadi dia mengandung FGF, Fibroblast Growth Factor, di mana FGF tersebut sebagai booster untuk mengaktifkan stem cell yang tidur di sumsum tulang belakang. Nah, begitu stem cell tersebut aktif ya, yang di sumsum tulang belakang itu, begitu dia aktif, suntik stem cell juga sama, Bu Lili. Stem cell yang di sumsum tulang belakang itu disedot, ditarik ya, kemudian diternak. Setelah diternak, setelah berkembang, baru disuntikan ke dalam organ yang dibutuhkan. Itu dia, ya. Dan biayanya mahal sekali. Satu kali suntik 100 juta rupiah. Nah, kalau ini sama, FGF Fibroblast Growth Factor, dia mengaktifkan stem cell yang ada di sumsum tulang belakang. Begitu stem cell tersebut aktif, suka-suka dia. Ya, nah pertama dia ke saraf, jadi saraf dia suka-suka dia, ya sifatnya liar. Dia bisa nempel di paru-paru, akan jadi sel paru-paru yang baru. Dia nempel di jantung, akan jadi sel jantung yang baru. Dia nempel di ginjal, akan jadi sel ginjal yang baru. Dia nempel di pankreas, akan jadi sel pankreas yang baru. Makanya banyak yang tertolong. Orang yang diabetes, orang yang gagal ginjal, orang yang kena kanker paru, orang yang kena jantung, itunya rata-rata banyak yang tertolong loh. Benar, ya. Oh gitu ya. Iya, karena kita tidak tahu organ dalam tubuh kita seperti apa, Bu Lili. Kenapa? Kalau tangan kita saya pakai pisau, kita tahu berdarah. Nah, kita tahu berdarah, kita tahu obatnya apa. Tetapi kalau di dalam tubuh kita berdarah, kita tidak tahu. Kita butuh pakai alat untuk ngeceknya. Apakah itu ronsen, CT scan, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, Bu Lili, ada pepatah mengatakan mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, kalau sudah mengobati, ingat, ranjang yang paling mahal adalah ranjang rumah sakit. Berapapun uang kita akan habis. Ingat, waktu kita tidak lama. Pasti Bu Lili juga punya kesibukan dan aktivitas lain, ya. Buat dia penasaran. Itu yang pertama. Buat Bu Lili bertanya, wah, apa ya? Nah, saya punya teman ya di Solo, ya. Nah, dia gagal ginjal, puji Tuhan ya. Setelah dia konsumsi telur yang diekstrak di hari ke-9 tersebut, sekarang malah ginjalnya tumbuh lagi loh. Kok bisa Pak Hendra? Nah, itu dia. Memang kadang-kadang kita di luar nalar kita, ya. Ingat, stem cell kalau dia sudah aktif, dia nempel di mana saja, dia nempel di mata akan jadi sel mata yang baru. Kacamata copot, Bapak Ibu sekalian. Oh, ya. Kalau begitu, saya mesti makan telur ayam ya? Ya, kalau Ibu bisa makan telur ayam, kadang-kadang Ibu kuat nggak gitu loh. Nah, tapi ini ayam yang diekstrak di hari ke-9. Tapi nggak usah khawatir kok, sudah dikemas. Sudah dikemas, sudah ada produknya? Ada produknya. Nah, barulah
Ingat, semakin mengerucut sampai Bu Lili ingin tahu. Ya. Sampai dia ingin tahu, buat terus dia penasaran, terus buat dia bertanya. Terus apa? Terus saya mesti makan telur. Terus begitu dia terus mengatakan terus Anda buat dia semakin penasaran, tapi baru ingat, sampai di ujung baru Anda keluarkan dari saku Anda. Kita sudah ada loh, ya. Ini adalah telur. Nah, telur ayam yang diekstrak di hari ke-9, ya. Hasil penelitian dari Dr. Eskeland, ya. Ini kita bahan bakunya langsung kita datangkan dari Norway, ya. Nah, Ibu konsumsi ini aja 2 pagi, 2 malam, kasih jarak 12 jam, ya. Ingat, begitu stem cell aktif seperti usia Bu Lili, begitu stem cell kita aktif, suka-suka dia, ya. Nah, di sini tujuan kita adalah supaya tubuh kita supaya mendapatkan asam amino, penting bagi tubuh kita. Dan fungsi yang pertama dari ambrosia ini adalah stres. Nah, dia akan menurunkan tingkat stres kita, ya. Jadi hormon kortisol dia akan turunkan, dia akan meningkatkan hormon serotonin, ya, happy hormone. Ingat, stres itu adalah faktor yang menimbulkan banyak sekali macam penyakit, ya. Stres pertama sekali kita akan diserang lambung, ya, kita akan sakit ma, ya. Nah, jadi kadang-kadang obat ma alami itu hilangin stres, ma yang sembuh dengan sendiri, ya. Nah, jadi penyakit degeneratif, nah terus ada orang juga kardiovaskular dan lain sebagainya bisa terbantu oleh ambrosia. Nggak ada salah yang mencoba, ya. Apalagi saat ini sedang pandemi, ya, pandemi COVID-19, kita nggak usah mikirin untung dulu, nggak usah mikirin harta dulu deh. Sehat saja sudah bagus, ya. Nah, gimana Bu Lili? Oh, boleh juga itu Pak Hendra. Berapa sih harganya? Pasti Bu Lili akan bertanya. Harganya murah kok, di bawah 1 juta. Ya, diskon dong, harga teman gimana? Nah, itu selanjutnya terserah Bapak Ibu sekalian, ya. Tentunya sudah ada press list dari kami, sudah ada harga dari kami. Silakan Bapak Ibu jual ambrosianya. Ingat, begitu Anda menjelaskan dengan baik dan benar, saya yakin-yakinnya 99% Bu Lili pasti akan beli ambrosia. 1% seizin Tuhan yang di atas, ya. Itu dia tipsnya dari saya. Jadi yang terpenting adalah ingat, produk ambrosia perlu yang namanya edukasi, ya. Perlu yang namanya dijelaskan, ya. Berbeda dengan produk Paramex dan lain sebagainya. Oleh karena itu jangan menyerah, ya. Jadi banyak sekali Anda biasa ketemu orang langsung to the point. Lu minum ini dong, bagus. Belum tentu orang mau beli, ya. Karena apa? Ingat, produk ambrosia perlu penjelasan. Saya menjelaskan produk ambrosia dengan baik dan benar, dari Medan sampai dengan ke Surabaya, sampai ke Ambon, ya, sampai ke Makassar, kota-kota lainnya. Hasilnya puji Tuhan, ya, ambrosia menduduki peringkat ketiga penjualan terbesar dari seluruh produk Multicare. Bahkan saya pribadi, seluruh produk Multicare itu bagus, luar biasa, ya. Tidak ada produk Multicare yang jelek, semuanya bagus, ya. Saya juga minum produk-produk yang lain. Tetapi kalau saya disuruh pilih dari semua produk Multicare, mana duluan yang saya konsumsi, maka saya akan pilih yang namanya ambrosia, karena saya tahu betul produk ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, bergerak terus, ya. Jangan pernah menyerah. Ya, bergerak terus, jangan pernah menyerah. Karena satu langkah lagi Anda akan berhasil, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita berbagi sehat. Ya, kita berbagi sehat. Jadi kalau ketemu dengan orang, kita itu misinya berbagi sehat, ya. Tetapi kita punya visi closing, ya. Ujung-ujungnya adalah jualan. Ujung-ujungnya bagaimana orang tersebut memberi produk kita. Sekian dari saya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas waktunya malam hari ini. Sudah menyiapkan waktu mengikuti training saya yang singkat, padat, jelas, terarah, terukur. Nah, selanjutnya terserah Bapak Ibu sekalian, ya. Anda mau jalankan, itu keuntungan bagi Bapak Ibu sekalian. Tetapi harapan saya, jalankan, ya. Malam ini Anda mimpiin, besok praktekkan, ya. Sekian dari saya, terima kasih. Salam sukses untuk Anda yang luar biasa. Multicare, yes, we care. Baiklah, wah, luar biasa sekali materi yang sudah kita dengarkan tadi, ya. Bapak Ibu semua, teman-teman semuanya. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah kepada Bapak Hendra, ya. Wah. Nah, Bapak Ibu, sesi selanjutnya ini tidak kalah menarik, ya. Kenapa? Kita atau dari Multicare akan memberikan promo yang sangat menarik, ya. Promo-promo ini akan terlihat di layar Bapak Ibu semua dan akan ditampilkan. Namun, promo ini sangat terbatas. Karena spesial ya Bapak Ibu, ya. Promo ini hanya berlaku sampai besok siang hari, ya. Ketentuannya kita bisa lihat di layar handphone atau layar laptop Bapak Ibu semua di rumah, gitu ya. Nah, pastikan promo ini manfaatkan sebaik mungkin, ya.
karena promo ini hanya terbatas, khusus untuk peserta spesial malam hari ini saja ya. Jadi coba kita sebarkan informasinya, kita berikan informasinya kepada rekan kita, siapa tahu ya Bapak Ibu mendapatkan prospek yang berminat terhadap promo kita malam hari ini. Baik Bapak Ibu semuanya, di akhir acara ini kita sudah selesai mendengarkan materi yang bagus gitu ya. Kita mendapatkan promo yang bermanfaat juga. Malam hari ini saya dan tim Multicare meminta mengundurkan diri. Sampai bertemu kembali di acara live YouTube Multicare berikutnya. Tetap saksikan dan undang sebanyak-banyaknya rekan-rekan kita untuk bisa menyaksikan tema-tema positif yang berikutnya. Untuk itu Bapak Ibu, saya ucapkan salam sehat selalu, tetap tampil prima dan perbanyak prospek kita sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa, salam sehat selalu, Multicare, yes we care.